Melayani, sebuah logika hidup dalam kerajaan Allah menurut Matius 20 ayat 20-28. Ada sebuah logika umum tentang kehidupan dunia yang diajar sejak kita masih kecil, yakni bahwa sebuah keberhasilan ditandai dengan memiliki. Semakin banyak apa yang kita miliki, maka semakin kaya hidup kita dengan kebahagiaan dan kehormatan. Semakin banyak memiliki uang, teman, kedudukan, pangkat dan harta, maka semakin terjaminlah kehormatan dan kebahagiaan hidup manusia. Itulah ukuran keberhasilan menurut logika dunia. Karena itulah sejak kecil kita didorong belajar dan bekerja keras untuk mencari, mendapati, memiliki alat-alat kekuasaan seperti uang untuk membeli, pekerjaan untuk pendapatan, kedudukan untuk mengendalikan, prestasi untuk pujian, dan jabatan untuk kehormatan. Semua ini tujuannya untuk memiliki kehormatan dan kebahagiaan hidup. Dengan kata lain, having atau memiliki telah menjadi kunci kehormatan dan kebahagiaan hidup manusia. Sayangnya, logika kehidupan ini tidak sejalan dengan logika kerajaan Allah yang adalah sumber kehormatan dan kebahagiaan sejati. Ini terlihat ketika ibu dari Yohanes dan Zebedeus mengira ketika kedua anaknya yang memiliki status sebagai murid Yesus, otomatis mereka akan memiliki kedudukan di dalam kerajaan Allah. Dalam pikiran sang ibu, menjadi pejabat kerajaan Allah pastilah dihormati dan bahagia, baik di dunia maupun di sorga. Karena itulah ia mau memastikan kedudukan ini dengan meminta Yesus membuat SK pengangkatan pejabat bagi kedua anaknya. Saat itu dia bilang, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Sepintas tidak ada yang masalah, tidak ada yang salah dalam permintaan sang ibu itu. Karena setiap orang tua pastilah menginginkan kesuksesan anaknya. Apalagi anaknya adalah ring satu Yesus, para murid Yesus yang selalu berjalan dengan dia. Merespons permintaan ini, Yesus berkata, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Sederhananya Yesus mau bilang, apakah ibu bersedia kedua anak ibu disalibkan dan mati demi mendapatkan kedudukan menjadi pejabat kerajaan Allah? Tentang siapa yang bisa diangkat menjadi pejabat kerajaan Allah, itu adalah hak prerogatif Allah. Namun satu hal yang pasti yang Yesus ingin sampaikan kepada sang ibu dan murid-muridnya adalah kerajaan Allah atau logika kerajaan Allah bukanlah soal memiliki atau having, tapi sebaliknya kerajaan Allah adalah soal memberi atau giving. Memiliki hubungan dengan Allah bukanlah ukuran keberhasilan hidup, melainkan melayani Allah dan kehendaknya adalah ukuran keberhasilan hidup yang sebenarnya. Karena itu Yesus jelaskan lagi logika memberi dengan kalimat, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia memberi dirinya menjadi pelayan. Barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia memberi dirinya menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Inilah makna logika kerajaan Allah yang menjadi pesan utama seluruh karya hidup Yesus. Ia tidak mempergunakan kuasa dan martabat dirinya sebagai anak penguasa, sebagai anak Allah untuk memperlakukan dirinya sebagai bos. Tetapi sebaliknya, justru menjadi pelayan, bukan untuk dilayani para murid, tapi melayani mereka. Bukan untuk dimuliakan, tapi untuk memberi dirinya
bagi hidup banyak orang. Pertanyaannya kini, apakah memberi atau giving ini yang dimaksudkan Yesus? Apakah memberi dari apa yang ada pada kita? Memberi dari kelebihan kita? Memberi dengan berhutang? Memberi dari yang tersisa? Memberi dengan mencicil? Ataukah memberi bagaimana? Dalam logika kerajaan Allah, memberi bukanlah asal memberi, tapi memberi supaya orang lain hidup. Itulah makna sesungguhnya dari pelayanan, yakni berusaha supaya orang lain hidup. Entah dengan menolong, menyelamatkan, menghibur, memberi semangat, berkorban, dan lain sebagainya. Makna pelayanan dalam logika kerajaan Allah berbeda dengan pelayanan dunia. Sebab pelayanan dunia itu seperti memancing, seolah-olah memberi makan ikan, tapi sebenarnya itu sebuah umpan. Dengan umpan ikan kecil, kita dapat ikan besar. Seolah-olah melayani pelanggan, namun sebenarnya mengejar langganan demi profit. Karena itu, hati-hatilah dalam menggunakan kata pelayanan, sebab kata itu mengandung dua makna yang berbeda, dan kata itu sudah dibajak dunia untuk marketing profit diri. Dalam masa kampanye pilkada misalnya, tiba-tiba semua kandidat mau melayani seperti Yesus yang berjalan berkeliling menolong orang di sana sini. Namun begitu terpilih, tidak lagi. No more service but command. Gak ada lagi pelayanan, tapi perintah. Melayani dalam kerajaan Allah adalah dirty job, sebuah pekerjaan kasar yang aslinya tidak membawa kenyamanan, apalagi kehormatan bagi diri. Apalagi level tertinggi pelayanan dari kata memberi adalah pengorbanan. Sacrifice atau pengorbanan berarti aku kehilangan waktu diriku, aku kehilangan egoku, aku kehilangan kenyamananku, bahkan aku kehilangan apa yang kupunya dan kusayangi. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah atas dunia ini sehingga ia kehilangan apa yang ia cintai. Itulah pedoman utama hukum pelayanan dalam perjanjian baru yang juga menjadi batu ujian bagi Abraham terhadap milik satu-satunya, yakni anaknya Ishak. Karena itu banyak orang sering terpeleset menafsirkan makna pelayanan dalam gereja sebagai kerajaan Allah dengan menjadikan jabatan pelayanan sebagai sebuah tugas customer service hingga manajemen officer, korporat ataupun organisasi berbadan hukum. Padahal aslinya gereja itu family, keluarga, di mana pelayanannya atas dasar unsur sayang, cinta, dan pengorbanan. Semua orang pasti punya lebih banyak kenangan indah tentang memiliki atau having daripada kenangan memberi atau giving. Karena memiliki berarti bertambahnya daya kekuasaan kita, dan sebaliknya memberi berarti semakin berkurangnya kekuatan kita. Kata berkurang bermakna hilang atau loss, dan itulah bagian traumatis yang tidak disukai manusia, atau dalam bahasa lain adalah takut. Bagian yang ditakuti orang yaitu kehilangan. Rupa-rupanya ada bagian utama dari pelayanan yang harus kita ketahui, yakni bahwa kuasa di dalam pelayanan kerajaan Allah itu bukan dari dirimu atau dari dunia, tapi dari Allah. Allah tidak membutuhkan apa yang kamu miliki untuk pelayanan dirinya. Ia hanya membutuhkan kesediaan dan kesetiaan diri kita sebagai pekerjanya. Modal kerja hingga urusan proses dan hasil akhir pelayanannya itu urusan Allah. Inilah hukum utama pelayanan, yakni kuasa pelayanan itu bukan diambil dari aset dirimu, tapi diberikan oleh Allah. Sekali lagi, inilah hukum utama pelayanan, yakni bahwa kuasa pelayanan itu bukan diambil dari aset dirimu,
tapi diberikan oleh Allah. Para pelayan Tuhan yang stres dalam pelayanan itu terjadi karena mereka mempergunakan logika matematika untuk memberi sambil menghitung rugi, laba, untung bagi dirinya. Saat Yesus mau memberi makan 5.000 orang, ia mendapati ternyata aset yang ada pada bekal para muridnya cuma 5 roti dan 2 ikan. Sebuah jumlah yang tidak sebanding dengan 5.000 orang. Apakah Yesus stres? Tidak. Yesus tidak stres karena ia tahu bahwa kuasa memberi makan 5.000 orang supaya mereka hidup bukan berasal dari logika matematika, bekal 5 roti dan 2 ikan, tapi berasal dari Allah. Karena itulah ia ucapkan berkat atas 5 roti dan 2 ikan dan mulai memecahkan roti itu. Kesadaran dalam pelayanan bahwa modal dan kuasa yang akan dipakai dalam pelayanan adalah dari Allah akan membuat para pelayan merasa tenang dan tidak takut kehilangan, kecuali dia beranggapan bahwa itu miliknya dan bukan dari Allah. Perumpamaan tentang talenta dalam Matius 25 ayat 14-30 dengan sangat jelas menggambarkan bahwa apa yang kita miliki adalah talenta atau modal dari Tuhan untuk sebuah pelayanan. Dengan demikian, melayani adalah panggilan memberi dari apa yang Tuhan titipkan pada diri kita, entah itu waktu, tenaga, talenta, harta, atau apapun itu. Melayani adalah menolong orang lain untuk hidup dengan bermodalkan kuasa dari Tuhan yang diberikan dalam hidupku, bukan dari modal diriku. Pelayanan sejati akan selalu mendatangkan kebahagiaan dan kehormatan sejati dari Tuhan. Pada akhirnya, jangan takut melayani, sebab Ia yang empunya ladang akan melengkapi kita dengan semua kuasa yang dibutuhkan pada waktunya. Amin.